Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini Miss akan membahas kisi-kisi dari teman kalian. Masih materinya sama kok. Materi midnya tentang bilangan akar, pangkat, dan persamaan kuadrat. Ada bentuk akar, kalian diminta untuk tentukan bentuk akar dari sebuah bilangan pangkat yang pangkatnya pecahan. Jadi kalau kalian punya bentuknya seperti ini, nah, berarti sifatnya kalian ubah menjadi bentuk akar yang mana A-nya di dalam, N-nya di dalam juga, pangkatnya lalu M-nya di luar. Nah, berarti di sini kita punya 5, 2/3. Maka kalau misalnya gunakan sifat ini, maka bisa bentuk 5, N-nya itu adalah 2, M-nya itu adalah 3. Kita lihat di pilihan ganda yang mana sesuai ada di pilihan bagian D. Kita pindah ke slide berikutnya. Hasil dari min 1/5 pangkat 2. Berarti kan min 1/5 pangkat 2 artinya min 1/5 dikali min 1/5. Min kali min jawabannya positif. 1 kali 1, 1. 5 kali 5, 25. Berarti dapat positif 1/25 ada di pilihan bagian B. Pada video ini Miss agak cepat ya. Untuk penjelasan detailnya silakan nonton video materi yang sudah Miss share. Lanjut lagi. Di soal nomor 3, hasil dari operasi hitung aljabar berikut. Oke, ada sebuah bilangan seperti ini. A per B, kita pangkatkan dengan N. Ingat sifatnya berarti A pangkat N per B pangkat N. Di situ Miss punya ada 2/3 berpangkat 5. Kalau Miss selesaikan berarti sama halnya Miss cari 2/5 berapa, 3/5 itu berapa. Berdasarkan sifat ini. Oke, jadi untuk kumpulan sifat-sifatnya ada di video materi ya. 2/5 berarti 2 kali 2 kali 2 kali 2 sebanyak 5 kali. Terus dapat 32. 3/5 berarti 3 kali 3 kali 3. 5 kali. Oke, tapi di sini kan kita masih mau bagi nih dengan bilangan pangkat, jadi tidak usah dulu dikerja. Tulis seperti ini aja. Oke, berarti nanti di situ ada 2/3 berpangkat 3. Berarti sama halnya 2/3 per 3/3. Nah, seandainya tadi langsung kita mau cari jawabannya kan setengah mati tuh pangkatnya masih besar. Kita lihat dulu nih. Ini berubah tadi jadi 2/5 per 3/5. Ingat pembagian pecahan. Lalu di sini tadi berubah 2/3 per 3/3 berdasarkan sifat ini ya. Nih, ini sudah tuliskan tuh. 2/5 per 3/5 tetap pembagian berubah jadi kali, lalu di sini kita balik. Yang tadinya 2/3 di atas kita tulisnya di bawah. Lalu 3/3-nya kita tulis di atas. Nah, sekarang kalian bisa lihat di sini ada 2/5 dikali 3/3 di atas tuh. Di bawah ada 3/5 dikali 2/3. Amis tulis dari yang kecil nih. Tujuannya apa? Supaya kalian bisa lihat ada yang sejenis. Oke. Nah, ini bisa kalian selesaikan tanpa kalian mencari 2/5 itu berapa sih. Lalu kalian kali-kalikan. Nah, kalau kalian ingat ada sifat A berpangkat N per A berpangkat N. Ini sama halnya A pangkat N dibagi A pangkat N. Untuk menyelesaikannya, pangkatnya tinggal kita kurangkan. Nah, berarti di sini kan Miss punya 2/5 per 2/3. Berarti 2/5-nya Miss kurangkan. Kali, ini juga berarti 3/3 dikurang 5. Kalau kita selesaikan, kita dapat hasilnya ini adalah, Miss tulis di sini aja ya. 2/5 kurang 3, 2. Kali 3/3 kurang 2 min 2. Kembali lagi, ingat sifat A pangkat min N. Berarti kita ubah nanti sama dengan 1 per A pangkat N. Berdasarkan sifat ini, kita bisa ubah 3/min 2 menjadi 1 per 3/2. Kali 2/2.
Perkalian berarti atas kali atas. 2 pangkat 2 kali 1, 2 pangkat 2 per 3 pangkat 2. Di pilihan ganda maunya jawabannya langsung bilangan bulat, berarti selesaikan 2 pangkat 2, 4, 3 pangkat 2, 9. Jadi jawabannya 4/9. 4/9 ada di pilihan bagian A. Kita lanjut. Di soal berikutnya ada min 6 pangkat 3. Ya berarti min 6-nya kita ulangi sebanyak 3 kali. Nah, ada di pilihan bagian D. Min 5 pangkat min 1/2. Kembali lagi ingat sifat A pangkat min N sama dengan 1 per A pangkat N. Berarti di sini min 5-nya berpangkat min 2. Misalkan tuliskan jadi 1 per min 5 pangkat minnya jadi positif. Yang mana ini artinya 1 per min 5 pangkat 2 berarti min 5 kali min 5. Min kali min positif berarti 25. 1 per 25 ada di pilihan bagian D. Oke, kita lanjut lagi. Min 6 pangkat 3. Nah, ini beda nih. Karena minus tidak di dalam kurung berarti yang berulang itu cuma 6-nya saja. 6 berpangkat 3. 6 kali 6 kali 6. Seandainya kayak soal yang sebelumnya, berarti min 6-nya ikut dipangkatkan. Tapi karena ini minnya di luar, tidak ada dalam kurungnya, maka 6-nya saja yang ikut kita pangkatkan sebanyak 3 kali. Berarti pilihan tepatnya ada di C. Jadi bedakan ya, kalau minus di dalam kurung dengan minus yang tidak di dalam kurung. Lalu di sini ada cara mencari akar 192. Akar dari 192 itu tidak ada akar pastinya, tidak ada akar yang tepat. Jadi kita bentuk sederhana saja tuh. 192 kita cari dulu faktornya. Miss pakai di sini adalah perkalian bilangan pangkat 2 semua di sini. Mulai dari 2 yaitu 4, 2 pangkat 2 kan 4. Lalu 3 pangkat 2 9, 4 pangkat 2 16 dan seterusnya. Miss akan cek ada tidak perkalian yang hasilnya sama dengan itu. Oke. 192 kalau Miss bagi 4 itu bisa habis atau tidak. Kita cek di sini naik 4. 16 turun 3 lalu 2 naik 8. Oh, ada tuh 48. Oke. Kalau di 9 192 Miss bagi 9 ini kan hasilnya 2 18 ada sisanya ya. Ada sisanya. Oke. Udah sampai habis berarti tidak bisa. Kita tidak pakai yang 9. Tapi sebenarnya kalau kamu sudah mendapatkan bilangan pangkat 2 yang bisa kamu pakai, ya udah pakai ini aja. Tapi kalau kalian lihat di video materi Miss yang Miss jelaskan secara lengkap, pasti Miss akan mencari faktor dari 192 itu dengan cara mulai dari bilangan 1, lalu pindah 2, lalu pindah 3 berurutan. Oke. Tapi kalau di sini Miss akan caranya menjelaskan agak cepat ya. Nah, berarti ada nih bilangan pangkat 2 yang bisa Miss pakai. Jadi, Miss bisa tuliskan bahwa 192, Miss hapus dulu yang ini. Oke. Akar dari 192 bisa Miss tulis dalam bentuk akar 4 dikali akar 48. Sama ya, kalau kita kalikan sama dengan akar 192. Akar 4 ini kan ada 2. Kali akar 48. Sekarang kita lihat 2 kali akar 48. Adakah di pilihan ganda? Ternyata belum ada. Berarti 48 ini masih bisa kita sederhanakan. Kita coba lagi cari faktornya. Oke, ini sudah jadi 2 ya. Kali. Nah, ini kira-kira kita jabarkan jadi apa tuh? Berapa kali berapa? Sama halnya kayak tadi, mulailah bilangan pangkat 2 yang pertama, Miss pakai 2 pangkat 2, 4. Adakah perkalian 4 yang hasilnya 48? Kita coba cek. Oh, ternyata ada ya. 48 kan kalau kita bagi 4, naik 1, turun 4, naik 2. Turun 8, sisanya 0 tuh. Oh, berarti dikali 12.
Berarti di sini akar 4 dan akar 12. Ini tetap 2 kali akarnya 4 itu adalah 2. Nah, kali akar 12. 2 kali 2 kan 4. Oke, ini kali ini 4. Lalu kali akar 12. Adakah di pilihan ganda 4 akar 12? Oh, belum ada. Berarti tinggal kita bagi lagi tuh, kita sederhanakan lagi. 12 itu bisa kira-kira kita cabangkan menjadi berapa tuh? Oh, ada di 4 kali 3. Nah, berarti ini mis akarkan, ini mis akarkan, ini tetap di depan kali. 4 kali akarnya 4 itu 2, akarnya 3 nggak ditahu, ya udah tuh saja akar 3. Sehingga bisa dapatkan 4 kali 2 di sini 8, hasil dari ini ya. Lalu kali akar 3. Maka kita dapat hasilnya 8 akar 3. Adakah di pilihan ganda? Oh, ada nih di pilihan bagian A. Nah, jadi silakan kalian bagi kecil-kecil aja dengan bilangan pangkat 2. Untuk lebih detailnya videonya silakan nonton di pembahasannya silakan nonton di video materi yang Miss sudah share. Kita lanjut di berikutnya. 1 pangkat apapun pasti jawabannya 1 ya. Nah, di sini berarti pilihan B dan pilihan C otomatis salah. Nah, di sini karena pangkatnya itu adalah ganjil dan bilangan pokoknya itu negatif, maka pasti jawabannya juga negatif. Kalau ini genap, maka jawabannya positif. Oke. Maka pilihan yang benar ada di pilihan A. Lanjut di soal berikutnya, merasionalkan. Nah, kita punya 6 akar 5 di 6 per akar 5 dikurang akar 3. Merasionalkan itu artinya kita mengubah bentuk penyebutnya itu tidak boleh dalam bentuk akar. Sehingga tinggal kita kalikan saja dengan lawannya. Akar 5 dikurang akar 3 berarti akar 5 ditambah akar 3. Per akar 5 kita tambahkan dengan akar 3. Oke. Perkaliannya berarti di sini di atas itu ada 6 dikali akar 5 tambah akar 3 per, nah ini nih. Kalau lawan seperti ini kan berarti kalian cukup fokus saja lihat di angka-angka depannya. Di sini Miss punya akar 5 kali akar 5 tuh. Akar 5 kali akar 5 itu sama halnya 5 saja. Oke. Kan akar 5 kali akar 5 berarti 5 kali 5 25. Akarnya 25 adalah 5. Makanya di sini 5. Kemudian Miss punya lagi yang di belakangnya itu adalah akar 3 akar 3. Berarti kalau kita selesaikan di sini dapat 3. 3 kali 3 9, akarnya 9 3. Nah, di sini kan untuk cara cepatnya kita pakai tanda pengurangan. Jadi kalau lawan tanda itu berarti di sini kurang. Kalau kita selesaikan di atas itu ada 6 dalam kurung akar 5, Miss belum kalikan dulu. Siapa tahu 6 ini bisa Miss bagi dengan di bawah sini. 5 kurang 3 2. Ah, itu bisa kan? 6 dan 2 Miss bagi, ini sisa 1, ini sisa 3. Berarti kita dapat jawabannya yang tepat ada 3 yang di depan, lalu dalam kurung akar 5 tambah 3. Ada di pilihan bagian A. Oke, kita lanjut lagi di soal berikutnya. Ada bakteri E. coli memiliki lebarnya 10 pangkat minus 4. Jarum pentul itu memiliki diameter 2 mm. Banyak bakteri E. coli yang dapat mengisi diameter jarum itu sebanyak berapa? Oh, berarti ini sama halnya. Kan diameternya jarum pentul itu adalah 2. Nah, dari 2 mm itu kita bagi dengan 10 pangkat minus 4. Karena ukurannya E. coli yang ada di 2 mm itu sebesar itu. Oke. Nah, ini sama halnya 2 kita bagi dengan 10 pangkat minus 4. Ingat sifat pangkat negatif 2 dibagi. Nah, pangkat negatif kan jadi 1 per 10 pangkatnya jadi positif. Pembagian pecahan ingat di depan ini tetap bagi jadi kali, ini kita balik. Jadi 10 per 4
10 pangkat 4 per 1. Karena per 1 boleh hilang. Jadi jawabannya adalah 2 dikali 10 pangkat 4. 10 pangkat 4 kan itu artinya nolnya ada 4 kali. 2 kali 1, 2, nolnya 4, 1, 2, 3, 4. Jadi jawabannya adalah 20.000 bakteri. Oke, soal berikutnya. Merasionalkan. Nah, ini kita punya min 4 per akar kuadrat. Jadi, karena penyebutnya akar, kita rasionalkan. Tinggal kita kali. Kalau di sini ada 2 angka, kita kalikan dengan angka tersebut, tapi tanda operasi hitungnya lawan. Kalau ini kan akar 2J, berarti sini kan akar 2 juga, per akar 2. Sehingga kita dapat di atasnya adalah min 4 akar 2 per akar kali akar kembar, berarti jawabannya langsung nilai dalam akar. Itu 2. Min 4 per 2 itu sama halnya min 2. Ini bisa Miss bagi ya. Dapat min 2 akar 2. Pilihannya ada di bagian B. Kita lanjut lagi. 4 kali 5 pangkat 3. Mana artinya? Kerjakan dulu yang di dalam kurung ini. 4 kali 5 kan 20. Berarti 20 pangkat 3. 20 pangkat 3 berarti 2 kali 20 kali 20 kali 20. 2 pangkat 3 kan 8 tuh. Nah, 10 pangkat 3 berarti 1000. Maka jawabannya adalah 8.000. Lanjut lagi. Ini hasil dari penyederhanaan. Oke. Karena akar nilai dalam akar ini sudah sama, boleh langsung dikerjakan. Berarti 8 dikurang 14 ditambah 9, lalu akar 2-nya di belakang nih. Oke, kita lanjut. 8 dikurang 14 itu sama saja dengan 6. Min 6. Min 6 tambah 9 berarti sama saja dengan 3. Kita dapat 3 akar 2. Ada di pilihan B. Untuk video lebih lengkapnya, penjelasan menyederhanakan bilangan akar, lihat di video materi. Berikutnya, nah, apapun pangkat 0. Jadi ada sifat A pangkat 0 sama saja dengan 1. Jadi apapun bilangan, kalau kita pangkatkan 0, hasilnya sama dengan 1. Jadi di sini jawabannya adalah E. Untuk soal berikutnya, seorang petani, nah ini maka panjang sisi kebun tersebut. Oke. Ada sebuah kebun berbentuk persegi. Ingat, persegi semua sisinya sama panjang. Yang akan diberi pagar sekelilingnya. Jika luas kebunnya itu adalah 1521 meter persegi, maka panjang sisi kebun tersebut berapa? Ingat, untuk rumusnya luas persegi kan itu sama saja dengan sisi kali sisi. Jadi dari informasi yang kita ketahui di sini, luasnya itu 1521. Untuk mencari luas, itu rumusnya itu adalah sisi kali sisi. Panjang sisinya kita kalikan. Harusnya nanti dapat 1521. Maka kita coba cek mana sih yang kalau kita kalikan dapat 1521. 39 kah? Kali 39 dapat 1521 atau 38 atau 31 dan lain sebagainya. Kalau pilihan ganda bisa kalian tebak nih. Kalian bisa fokus lihat di bagian akhirnya. Di sini kan akhirannya 1. Berarti lihat yang mana kalau Miss pangkatkan 2, akhirannya dapat 1. 9 pangkat 2 kan 81. Oh, berarti nih bisa saja. 8 pangkat 2 kan akhirannya 4. Berarti ini salah. 1 pangkat 1 akhirannya 1. 5 pangkat 2 akhirannya 5. Berarti ini salah. Maka jawabannya antara 39 dan 31. Kita cek salah satunya saja. Misalnya Miss cek yang 39. 39 kalau Miss kali 39 hasilnya 9 kali 9 81. 9 kali 3 27. 27 tambah 8. Kita dapat di sini 35 ya. Lalu 3 kali 9 27, simpan 2. 9 tambah 2 11. Ditambah 1 12 ini jadi 5. Sama tuh. Berarti panjang sisinya itu 39 karena 39 kali 39 hasilnya adalah 1521. Berarti jawaban yang benarnya ada di pilihan bagian A. Nah, kita lanjut lagi. Oh ya, bagaimana kalau bukan pilihan ganda? Kalau bukan pilihan ganda ya berarti S kali S kan itu artinya S pangkat 2 ya.
Nah, berarti pangkat 2-nya ini kita pindahkan tuh. Lawannya pangkat itu adalah akar. Nah, berarti sama halnya kalian mencari akar. Untuk mencari akar kuadratnya ini silakan nonton di video materi tentang bilangan akar ya untuk lebih lengkapnya. Oke, kita lanjut lagi. Video soal berikutnya. Miss pindahkan dulu. Oke. Berarti Miss lihat soal kisi-kisinya sudah sampai sudah halaman terakhir ya. Ini kisi-kisi mitnya untuk kategori bilangan akar dan perpangkatan. Miss akan lanjut pada video berikutnya tentang kisi-kisi persamaan kuadratnya. Oke, kalau ada pertanyaan, silakan kalian, kalau misalnya masih bingung ya, silakan nonton video materi tentang bilangan akar dan pangkat. Di situ Miss jelaskan sangat lambat, perlahan-lahan mulai dari dasarnya. Nah, kalau di video ini kan Miss menjelaskan secara cepat tuh. Oke. Kalau misalnya ternyata ada yang bingung juga di video materi, silakan chat secara langsung, guys. Oke. Terima kasih sudah meluangkan waktunya. Semoga sukses ujian Meet-nya. Miss pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.